Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 3 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Pagi ini kita akan datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara Tuhan, merenungkan pengorbanannya, dan dikuatkan oleh kasih-Nya yang besar. Dalam suasana penuh hormat dan syukur, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat 37. Kekuatan kita hanyalah dalam kuasa Roh Kudus yang akan memberikan hikmat untuk memahami firman ini. Karena itu marilah kita menyatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan setia, saat ini Engkau melihat kami, bahwa kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga mengerti, meresapi dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah perenungan kami saat ini. Jadikan firman-Mu terang bagi langkah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Karena itu berbicaralah Tuhan. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan, Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya itu mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkan ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Amin, firman Tuhan. Ditumbalkan demi kita. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kita tahu bahwa dahulu kala ada ritual Makbarata dalam budaya Toraja. Di dalam ritual itu, seorang hamba dikurbankan sebagai tumbal menyertai pemakaman orang tuanya. Mari kita membayangkan bahwa Anda ditentukan menurut adat menjadi kurban Pak Barata itu. Bayangkanlah, Anda ditempatkan beberapa hari di tengah halaman rumah tongkonan, berteduh dalam sebuah pondok kecil seukuran tubuh Anda. Semua mata memandang kepada Anda. Lalu tibalah saatnya Tuhan Anda akan dimakamkan. Anda berjalan di depan dengan tangan terikat menuju liang batu. Sesampai di liang, Anda masuk ke dalam liang, memegang ujung peti Tuhan Anda. Lalu orang-orang mendorong peti tersebut ke dalam liang. Peti itu menghimpit Anda, dan perlahan liang ditutup. Tinggallah Anda seorang diri dalam liang yang gelap, menemani peti jenazah Tuhan Anda, sembari menunggu ajal Anda tiba. Betapa sadis dan tidak manusiawi. Anda tidak bersalah, namun demi tuntutan adat Toraja, Anda harus menanggungnya. Yang dialami oleh Yesus pada sebuah hari Jumat sekitar 2000 tahun lalu jauh lebih dari itu. Gejolak psikologisnya jauh lebih menyayat. Dia yang tidak bersalah dituduh melanggar hukum dan adat istiadat Yahudi. Penguasa diam tidak berdaya. Ia digiring ke bukit Golgota sambil memanggul salib yang berat, digantung dan dipaku sambil disoraki dan dicibir sebagai yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi. Sebelum ajal menjemput, ia hanya mampu mengucapkan beberapa kata secara terbata-bata kepada ibu dan Yohanes, seorang muridnya. Diderah oleh rasa haus yang tidak tertahankan, ia menutup ajal dengan kata terakhir, "Sudah selesai." Tahukah saudara bahwa seharusnya kitalah yang dibatara menanggung kematian yang dialami Yesus itu. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan menyertai kita. Amin.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang terbesar melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang rela ditumbalkan demi keselamatan kami. Kami bersyukur karena melalui darah-Nya kami ditebus, melalui lukanya kami disembuhkan, dan melalui kematian-Nya kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, ampunilah kami jika kami sering melupakan pengorbanan-Mu. Tolong agar kami hidup dalam pertobatan yang sungguh, yang menghargai keselamatan yang telah Engkau berikan dengan hidup benar di hadapan-Mu. Kiranya kasih Kristus yang rela berkorban menjadi dasar dalam setiap relasi kami. Ajarkan kami Tuhan saling mengasihi, mengampuni, dan melayani satu sama lain. Kuatkan setiap pelayan dan jemaat-Mu Tuhan, agar terus setia memberitakan kasih Kristus yang tersalib. Jadikan gereja sebagai terang dan garam di tengah dunia. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, lemah, berduka, dan bergumul. Kiranya mereka merasakan penghiburan dari Kristus yang juga menderita di kayu salib. Diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Tuhan, di tengah berbagai pergumulan, konflik, dan ketidakadilan, nyatakanlah kuasa-Mu dan damai sejahtera. Pulihkan kehidupan banyak orang melalui kasih Kristus. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumbalkan demi kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Jalani kehidupan hari ini dengan penuh sukacita dan selamat merayakan Jumat Agung.